A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'atan fasbutu wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin kaum muslimin, para jemaah salat tarawih yang dimuliakan Allah, yang tidak kami sabui namo jagalah satu persatu yang hadir pada malam hari ini. Anak-anak kami, para pelajar yang masih setia sampai malam hari ini, seluruh jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Pertama dan utama sekali, marilah kita sama-sama menyampaikan kalimat puji dan syukur. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, karena sampai pada malam Ramadan yang ke-28. Iya Pak Ibu? Iya Bapak Ibu. Kok batanya kami beko jamin Ibu deh. Awal 2 malam lain cara mana? Semangat malam hari ini. Jadi malam hari ini alhamdulillah kita sadanya masih diberikan nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, kemudahan sehingga kita masih bisa melanjutkan ibadah qiyam Ramadan kita dalam keadaan baik malam hari ini. Lain siasa Bapak Ibu. Alhamdulillah. Kemudian kita sampaikan salawat dan salam kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah meninggalkan Al-Quran dan Sunnahnya sebagai pedoman hidup kita bersama. Bapak Ibu para jemaah yang dimuliakan Allah, malam ke-28 judul tausiah itu adalah meraih kemenangan dengan ketaatan. Jadi meraih kemenangan. Saya ambil sebagai rujukan kita adalah salah satu dari Al-Quran. Tadi kami bacakan Al-Quran surat Al-Anfal ayat 45 dan juga nanti ayat 46. Di dalam surah Al-Anfal 45-46 Ibu dan Bapak, itu Allah menyampaikan ayat tentang jihad kita. Rahasia kemenangan dalam jihad fisabilillah. Kenapa ini disampaikan Ibu Bapak? Dalam kondisi sulit berjihad di medan perang pun, kalau diamalkan 2 ayat Al-Anfal 45-46 ini, insya Allah menang. Apalagi kondisi damai tanpa peperangan. Jadi ada di sini tahapan yang diberikan Allah, bagaimana kita ini menjadi orang-orang yang menang. Awak kan lain sadanya manang Bapak, kalau istilahnya berjuang lain manang atau mau kalah kayak dua, menang kita. Dan memang hakikat perjalanan awak dunia itu sebuah perjuangan. Dan dalam perjuangan kita itu mencapai tujuan awak, menang dunia akhirat, kita punya musuh. Ada penghalangnya, Bu.
Kalau kita lihat tafsiran Buya, apa maksudnya ulama Quraisy, ya, setidaknya ada dua musuh awal yang mengganggu kemenangan kita. Kita ingin menang dunia apalagi akhirat, kita akan berhadapan dengan musuh. Yang satu dalam diri awak, yang satu di luar diri awak. Lihat tuh Pak tuh, kira Pak. Yang di diri awak apa namanya Pak? Musuh yang di diri kita namanya hawa nafsu. Di badan awak lah tak boleh. Ini kalau tidak pandai mengendalikannya, kita akan menjadi orang yang kalah. Hawa nafsu itu bukannya untuk dibunuh, Pak, tapi dikendalikan. Karena hawa nafsu itu kita butuh. Gitu. Ya, Pak? Allah butuh nafsu. Allah berikan akal dan nafsu, berarti nafsu itu ada manfaatnya. Cobalah Bapak Ibu, sadang saki awak enak. Patah selera makan, tidak ada nafsu makan. Lagi bisa makan, Pak? Kita perlu menggenjot nafsu makan. Berarti nafsu dibutuhkan. Tapi yang bahaya ini nafsu yang mengarah kepada perbuatan dosa. Nafsu syahwat. Nafsu yang cenderung membisikkan kita kepada hal-hal yang tidak Allah ridhoi. Yang pertama, yang ada di badan awak, kalau Bapak Ibu berhasil kita mengendalikan hawa nafsu yang punya potensi fujur itu, insya Allah menang. Itu yang di dalam badan awak. Yang kedua, musuh yang di luar badan awak, yang tidak nampak, yang cukup senior, yang berhasil mengeluarkan nenek moyang awak Nabi Adam dan Hawa keluar dari surga. Itulah syaitan. Yang terus memberikan bisikan-bisikan kawan. Yang menyemuskan kita ke jalan yang Allah tidak ridhoi. Kalau berhasil mengendalikan hawa nafsu, berhasil kita tidak terpedaya dari bisikan syaitan, insya Allah kita menang. Maka penguatnya di dalam surah Al-Anfal kembali kepada ayat ini. Nah, Ibu dan Bapak, sebagai pemenang sudah diberikan rumus tip oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ulang ayat ini boleh Ibu dan Bapak deh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Wahai Bapak Ibu, para jemaah yang malamnya hadir malam ini, yang telah mengaku beriman. Iza lakitum fi'atan, kalau sekiranya engkau bertemu dengan pasukan musuh, berarti kita berhadapan dengan musuh. Kalau perang musuhnya adalah lawan perang kita. Di luar perang kita punya musuh juga. Yang memang tadi kita sebutkan hawa nafsu dan syaitan. Maka cara melawannya ada triknya, ada rumusnya diberikan dong. Yang Al-Quran yang memberikan dari Allah langsung gitu. Jadi resep rumusnya bukan dari manusia. Bahwa menghadapi menang dengan musuh kita. Yang pertama, fasbutu, hendaklah berteguh hati, atau teguhkanlah hati. Pemenang-pemenang itu adalah orang yang hatinya teguh, yang kuat, yang kokoh gitu. Tidak murah goyah dia gitu. Tidak punya mental, bahasanya kalau bahasa kasarnya mental karubua gitu. Karena yang ngilisik gitu enggak, tapi orang pemenang itu orang yang punya mental kokoh. Termasuk lahir Ramadan. Kalau lah tidak kokoh mental awak, tidak kuat hati kita Ibu dan Bapak, malam hari itu tidak hadir di masjid itu. Tapi karena mental kita masih kuat, masih kokoh, yakin dengan betapa besarnya pahala qiyamul Ramadan kok, kita masih kuat. Sehingga kita insya Allah nanti menjadi pemenang. Sabananya kitulah yang calon pemenang Pak. Tinggal 2 hari lagi. Nah, besok tarik semayang Pak Ibu ya. Dalam sebuah pertempuran pertarungan Pak, termasuklah sebuah olimpiade, sebuah perlombaan yang sabananya menang itu ditentukan oleh di limit terakhir.
last minute. Situ penentuan. Sama start dari awal. Contoh dalam sebuah perlombaan, apapun perlombaannya, mau lomba lari, mau atau lomba bela diri sebagai apa, yang menentukan di last minute terakhir. Sama start awalnya puasa rame-rame. Tapi ini mah menentukannya, makin dake ke finish, kita harus makin sungguh-sungguh. Kalau makin ke finish lah, kita dikalahkan oleh lawan. Kalah, walaupun 1 detik terakhir. Contoh kalau mau kami bicara lomba kirurgi taekwondo lah kan, ada waktu 2 menit satu babak itu pelatih sangat fokus di detik terakhir. Karena ketika nanti tendangan sampai ke kepala, kalau dari depan poinnya 3, tapi bisa belakang ada 5, walaupun detik tengah terakhir masuk tenang kepala itu, tambah poinnya 5, menang gitu. Berarti fokusnya di last minute. Inilah termasuklah kita benar. Last minute kita inilah 2 malam terakhir. Maka mari kita fokus sungguh-sungguh, jangan nanti sampai terakhir kita kalah di ending ini benar. Mari kita teguhkan hati. Jadi rumus pertama adalah fasbutu, keteguhan hati untuk menang. Yang kedua, wazkurullaha katsira. Untuk menang itu harus dianjurkan memperbanyak zikir kepada Allah. Jadi orang yang mana itu orang-orang yang banyak zikir kepada Allah. Zikir dalam artian apa ibu apa? Dia sering menyebut nama Allah, kemudian zikir, membaca Al-Quran, dia zikir, banyak berdoa kepada Allah. Inilah faktor penentu kemenangan. Berdoa, minta pertolongan kepada Allah. Dan zikir ini adalah amalan-amalan terbaik. Kita disuruh berzikir, perbanyak zikir. Zikir sambil berdiri, sambil duduk, berbaring. Itu disuruh Allah. Qiyama wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaru fi khalqis samawati wal ardh. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzabannar. Ini rumusnya. Pertama tadi teguhkan hati, yang kedua perbanyak zikir mengingat kepada Allah. Lalu la'allakum tuflihun. Mudah-mudahan engkau beruntung menjadi pemenang. Nah, itu ayat yang 5. Lalu ditambah rumusnya. Ayat yang ke-5 surah Al-Anfal. Wa atii'ullaha wa rasulah. Yang ketiga, kalau mau menjadi pemenang, taati Allah, taati Rasul. Inilah mana tadi? Meraih kemenangan dengan ketaatan kepada Allah dan taat pada Rasul. Apalagi perang, Bu. Kalau lepas itu dengan perintah. Ini kalau Muhammad perang, itu kan dia panglima langsung. Selagi patuh pada perintah Rasul, insya Allah menang. Tapi ada sejarah kekalahan perang Uhud karena pasukan pemanah tidak lagi patuh turun dari bukit Uhud karena terpengaruh oleh harta rampasan perang sebagai jebakan musuh. Kalah jadi. Berarti kalau mau menang, patuhlah pada perintah Allah dan patuhlah pada perintah Rasul. Ini bisa dilakukan dalam dunia hari. Mau menang apa saja dunia, menang perdagangan, menang urusan politik, menang urusan sosial, patuhlah pada Allah dan Rasulnya. Tapi kalau sudah melanggar perintah Allah Rasulnya, walaupun menang tidak berkah, suatu saat nanti akan hancur sendiri. Yakinlah. Jadi tidak. Kemudian rumus berikutnya, wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum. Kalau niu manang awak ibu dan bapak, jangan berselisih jo kawan-kawan. Jangan ajak berdebat, jangan bertangka dengan teman. Apalagi ini perang bermusuhan, awak lawan musuh banyak, tapi sesama tentara yang sama saling berpeperangan. Ibu kalau mau tahu, inilah kekalahan sebenarnya. Kekalahan Zionis Israel sekarang itu, sesama dia juga saling tembak menembak. Tapi berita ini dirahasiakan.
Tentara Israel tembak-tembaknya karena sudah stres Bu, menghadapi Hamas itu. Tapi beritanya kurang kedengaran karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Banyak hancur lebur IDF pasukan Israel itu berapa? Yang kecil daerahnya berbulan-bulan tidak sanggup Israel meruntuhkan, menghancurkan Hamas. Kenapa? Karena satu di antara kekalahan itu adalah karena sesama dia pun sebenarnya Israel itu tidak kompak. Tembak-tembak sendiri. Jadi bagi kita apa? Mari kok bakawan dalam sebuah perjuangan, jago jangan banyak berbantahan, jangan berselisihan, apalagi sampai bermusuhan. Sebab kalau berselisihan itu apa akibatnya? Fatawshalu, yang menyebabkan kamu menjadi gentar. Lawan musuh harus kuat. Kalau bertengkar sama kawan-kawan bisa menyebabkan gentar. Kemudian kalau sudah gentar, wa tazhabari hukum. Lalu kekuatan kita akan hilang. Lenyap kekuatan. Nah, kemudian apa? Yang terakhir, apa rumusnya? Wasbiru. Bersabar. Dalam perjuangan Ibu Bapak, termasuk perjuangan berhasil Ramadan kok harus sabar. Sabar kita terhadap perjuangan kita. Kenapa sabar? Karena kata Allah, Innallaha ma'as-sabirin. Allah itu bersama orang-orang yang sabar. Kalaulah Allah bersama orang-orang yang sabar itu, berarti dia pasti menang. Karena Allah sendiri yang bersama dengan dia. Siapa yang akan bisa mengalahkan Allah Subhanahu wa taala? Kemudian ditutup ayatnya Bunda apa? Innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah itu bersama dengan orang-orang yang sabar. Inilah Ibu dan Bapak kajian kita malam hari ini, dengan harapan tentunya mudah-mudahan kita selalu menjadi hamba Allah yang menang, terutama dalam ketaatan. Menang kita urusan dunia, apalagi nanti menang urusan akhirat. Apa nanti menang kita dalam urusan dunia? Adalah kemenangan sampai nanti di akhir kehidupan kita ini, kita menang bisa mati nanti menggapai matinya husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Menang di akhirat, kita nanti bisa masuk ke dalam surganya Allah, surga yang kekal abadi nanti di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Demikian saja Bunda apa yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Dan karena tinggal 2 hari lagi Bunda apa, besok ceramah kita, berikutnya mungkin takbiran insyaallah. Selamat nanti menyambut Idul Fitri 1445 Hijriah. Banyak maaf lahir batin. Taqabbalallahu minna minkum taqabbal ya karim. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Banyak maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله